إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Surah Al-Baqarah ayat 114 ayat 114. Kita ulangi dari 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in. Orang Yahudi berkata bahwa orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Maksudnya tidak ada sedikit pun yang terpetunjuk. Mereka semuanya berada di atas kebatilan. Jadi mereka betul-betul mengingkari bahwa orang Nasrani itu memiliki kebenaran. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in. Sebaliknya orang-orang Nasrani pun berkata begitu. Mereka mengatakan Yahudi itu tidak ada benarnya. Orang Nasrani juga bilang, orang Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak ada benarnya. Wa hum yatluna al-kitabah. Sedangkan mereka adalah umat yang membaca kitab. Artinya mereka mengetahui tentang An-Nasara, mereka juga mengetahui tentang Al-Yahudi. Orang Nasrani mengetahui tentang perkara Yahudi, orang Yahudi mengetahui tentang perkara orang-orang Nasrani. Kemudian mereka tidak adil dalam memberikan hukum. Ketika mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai'. Nasrani tidak ada benarnya. Yahudi, orang Nasrani mengatakan Yahudi tidak ada benar. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Begitu pula orang-orang selain mereka mengucapkan perkataan yang seperti itu. Orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab atau orang-orang kafir yang lain itu mengucapkan seperti itu. Artinya ini sangat persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bahwa setiap golongan itu hanya akan membanggakan golongannya masing-masing. Ya. Itu tabiat berkelompok seperti itu. Setiap golongan akan membanggakan, akan mengatakan bahwa dirinya yang benar, kemudian yang lain tidak ada benarnya. Fallahu yahkumu bainahum, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili di antara mereka yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Menunjukkan bahwa bahwa segala sesuatunya nanti akan diselesaikan di akhirat, di hari kiamat. Orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka dia akan mendapatkan keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan. Perselisihan itu akan membuat masalah, bahkan akan memperpanjang masalah. Kalau tidak selesai di dunia, maka akan selesai di akhirat. Wa man azlamu, ini istifham, pertanyaan. Dan siapakah yang lebih zalim mimman man'a masajidallahi? Mimman, ini dari dua kata, min dengan man, huruf jar dengan man mausul. Dari orang yang melarang dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ayyudkara fiha ismuhu, untuk disebutkan di dalamnya namanya, nama Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk berupaya untuk merobohkannya. Di sini istifham tapi memiliki makna nafi. Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Sebenarnya tidak, ini digunakan untuk menafikan, akan tetapi ketika dialihkan ke istifham itu lebih kuat penafiannya.
Seolah-olah mengatakan, jelaskan, tunjukkan kepadaku bahwa ada orang yang lebih zalim daripada ini. Ada orang yang lebih zalim daripada ini. Tentu banyak ayat atau nas yang kita dapatkan, waman azlam. Maksudnya siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih zalim. Sebagian ulama mengatakan maksudnya kezaliman orang-orang ini satu tingkat, sama besarnya semua. Sebagian ulama mengatakan dalam masalah melarang dari masjid Allah, orang ini yang paling zalim. Dalam masalah kesyirikan, ini yang paling zalim. Dalam masalah ini yang paling zalim. Itu diantara cara memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa man azlam, dan siapakah? Sebab ada beberapa wa man azlam yang seolah-olah memberikan pemahaman kepada kita bahwa inilah yang paling zalim. Tahu-taunya kita dapatkan lagi ayat wa man azlam. Seperti itu tadi cara memahaminya. Wa man azlamu, siapakah yang paling zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, menghalangi. Dan mengatakan bahwa ini oleh orang-orang Romawi yang mereka menghancurkan Baitul Maqdis. Ya. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa ini terjadi oleh orang-orang kafir Mekah yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram, ke Baitullah di perjanjian Hudaybiyah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah, menunjukkan kemuliaan masjid sebab disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid disandarkan kepada Allah sebab tempat beribadah kepada Allah adalah masjid. Maka penyandaran masjid ini kepada Allah itu adalah penyandaran tasyrif, idhafatu tasyrifin, pemuliaan, menunjukkan kemuliaan masjid tersebut. Ayudhkara fihi hasmuhu, untuk disebutkan namanya. Sebutkan namanya diantaranya adalah dipelajari agamanya, mengetahui tentang halal dan haram, terutama tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Bagaimana mentauhidkan Allah dan bagaimana memberantas kesyirikan. Itu tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk mengkaji, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wasa'a fi kharabiha, dan berupaya untuk merobohkannya. Merobohkan di sini masuk dalam arti merobohkan bangunannya, ataukah merobohkan, melarang orang-orang untuk menempatinya beribadah. Sama dengan merobohkan, karena tidak bisa digunakan untuk beribadah. Seperti yang terjadi sekarang ini, di mana orang-orang Yahudi melarang umat Islam untuk menempati salat Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan kepada umat Islam. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itulah tidak pantas bagi mereka untuk masuki masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berita, kan tetapi menunjukkan perintah. Maksudnya, wahai umat Islam, buatlah agamamu itu kuat, perjuangkanlah, dakwahkanlah agamamu. Sebarkanlah tauhid, agar kiranya orang-orang yang selain daripada umat Islam ini merasa sempit dan mereka berjalan di muka bumi ini tidak ada pilihannya kecuali mereka merendahkan dirinya di hadapan umat Islam. Di hadapan umat Islam. Allahumma a'izzal Islama wal muslimin. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan, dhullun, kehinaan di dunia. Di antaranya kehinaan di dunia, kalau umat Islam jaya maka mereka tidak sombong di muka bumi ini. Bahkan mereka menyerahkan jizyah dalam keadaan mereka rendah. Mereka tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan umat Islam. Atau Allah menyiksa mereka dengan siksaan dunia
sebelum siksaan akhirat. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang berat. Menunjukkan bahwa di akhirat itu siksaan bertingkat-tingkat. Siksaan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Walillahil masyriqu wal maghribu, dan milik Allah Subhanahu wa taala timur dan barat, tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya. Dan milik Allah Subhanahu wa taala timur dan barat. Disebutkan oleh sebagian mufassir bahwa ada suatu kaum yang melaksanakan salat kemudian mereka tidak mengetahui arah kiblat sehingga mereka salat di sembarang arah. Maka kemudian dikatakan walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka dimanapun engkau menghadap maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha luas, sebagaimana di akhir ayat innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi dan segala sesuatu. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Wa qalu ittakhadallahu waladan. Mereka mengatakan Allah mengambil anak. Allah mempunyai anak. Qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalati an-nasara, orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, bahwa Al-Masih itu anaknya Allah. Bahkan di antara orang Arab Al-Khuza'ah, begitu pula Kinana, mereka menganggap bahwasanya para malaikat itu adalah banatullah, putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka menganggap bahwa Allah memiliki anak. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu. Secara spontan kemudian Allah mengatakan maha suci. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, subhanahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. La bal lahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Allah tidak butuh kepada anak, Allah tidak butuh kepada keturunan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, memiliki pemilik langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Kullul lahu qanitun. Ya, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk. Badi'us samawati wal ardh. Badi' yang menciptakan tanpa contoh sebelumnya, yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah maka jadi. Kun, jadilah maka jadi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan putus berharap. Jangan putus berharap. Orang-orang yang merasakan kesulitan, dan itu adalah bukan sesuatu yang mustahil. Sulit menghafal, dan menghafal bukan sesuatu yang mustahil. Sulit mempelajari misalnya baca kitab kuning, dan belajar atau pintar baca kitab kuning bukan sesuatu yang mustahil. Allah ketika sudah menghendaki, hanya Allah mengatakan kun, maka jadi. Jadi maka jadi. Ini ucapan yang hanya boleh diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mempertontonkan sihir, ya, ataukah sulap-sulap dan selainnya,
kemudian mereka mengucapkan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kun, jadi maka jadilah. Hanya Allah yang mengucapkan ini jadi maka jadi. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada ayat 118. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم